Saya percaya karena Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa saya. Pasti, itu Insya Allah. janji lah, itu janji. Insya Allah. Janji Tuhan pasti dikabulkan. Cuman yang saya tidak habis pikir, siapa yang menyuruhmu jalan siapa? Terima kasih banget. Pak. Ye, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Nah itu teman-teman lihat cara dia jalan, ya. Karena memang kaki kanannya cacat. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Dari timur ada orang jalan kaki pakai kanan kiri. Nah, cuman saya lihat dia itu dari kemarin. Kemarin saat kan pas kurban itu ke Pati tuh. Saya lihat jalan, cara waktu kan enggak bawa jalan apapun kan. Wah ini saya ketemu lagi di Demak yo. Coba kita sapa nanti siapa dia. Assalamualaikum. Mau kemana Mas? Pemalang. Pemalang. Nggih. Kok jalan kaki? Kaki Surabaya. Lugokin Jal. Sorry, namaku Adi. Nggih. Saya dari Sinaurip. Pernah tahu? Nggak tahu, oke. Aku itu kemarin lihat sampean jalan dari Pati. Nggih. Ini sampean jalan dari Surabaya. Berangkatnya lewat jalur selatan, Purwokerto, Jogja sampai Surabaya Ngampel. Ada hajat belum terlaksana. Ada Hajatmu apa? keinginan besar tapi belum terlaksana. Jadi ada orang yang bilang katanya suruh berdoa, berzikir, bersolawat sambil jalan, barangkali nanti Allah Ta'ala mengabulkan doa saya. Oh, ngono Sambil ceritanya. mampir-mampir tempat Ziarah. Nggih. Namamu siapa, Mas? Edi Suwaryo. Siapa? Edi Suwaryo. Edi Suwaryo. Umurmu berapa tahun? Saya tahun 76. Barang. KTP juga ada. 76. Sampean jalan sudah berapa lama ini? Lebaran 7 hari. Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri. Setelah Idul Fitri 7 hari. Kemarin 7 dari Pemalang. Pemalang ke selatan Purwokerto. Lewat Banyumas. Terus habis itu Ngetan. Nggih. Dari Purwokerto terus Jogja. Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Jogja, Solo, Ngawi, mampir ke Jombang, Surabaya. Mampir Trawulan 2 malam, Surabaya di Ngampel sehari semalam. Ini rencana mau mampir ke Demak. Demak. Insya Allah, nek paringi panjang umur. Harus jalan ya. Sambil berpikir bersolawat. Saya sebentar. Saya tuh ketemu musafir sudah ratusan kali lah ya. Sampean itu punya hajat apa kok sampai pengen terus kemudian agar doa-doamu dikabulkan oleh Gusti Allah ini dengan cara berjalan? Terus terang ini Pak. Terus terang semenjak ada corona, usaha saya kan asalnya jahit. Macet total karena nggak ada pelanggan. Di samping itu sekarang kalah karena online. Jadi saya pengen punya usahanya lain, jualan keliling, tapi terus terang pengen punya sepeda motor metik tak bikin roda 3 buat jualan kelilingan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Jadi saya ini berdoa sambil di jalan, barangkali Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa saya nanti dengan jalan apapun terserah Allah Ta'ala. Jadi keinginanmu itu pengen punya motor roda 3. Tak bikin jualan kelilingan karena saya punya tanggung jawab anak istri. Anakmu berapa? Banyak Pak, 4. Weh, bojomu berapa? 1. Cowok 2, cewek 2. Sorry. Bojomu 1, anakmu 4. Yang paling besar kuli bangunan. sudah kerja. Sudah punya cucu? Belum. Lah terus Yang nomor 2 jadi pelayan warung di udah kerja ya.
Nomor 3? masih sekolah SMP. Yang nomor 4 baru mau masuk TK tahun ini, makanya Nah ini kalau anakmu gue tinggal terus nafkahnya bagaimana? saya serahkan pada 2 orang anak yang besar sama yang nomor 2. Jadi kamu jalanin juga izin? Izin dong, masa nggak izin? Izin nanti dikirain hilang. Ya Allah Gusti. Saya percaya karena Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa saya. Pasti, itu Insya Allah. janji lah, itu janji. Insya Allah. Janji Tuhan pasti dikabulkan. Cuman yang saya tidak habis pikir, siapa yang menyuruhmu jalan siapa? Ya saya sharing sama teman-teman yang di jalan-jalan, banyak yang sukses karena berjalan beratus kilo-kilo sambil berzikir, bersolawat, berdoa. Nyatanya gua ada dikabul karena Allah Ta'ala. Iya, tah. Barangkali saya juga dikabul gitu. Enggak, itu betul. Iya memang. Kamu lihat dulu dia punya masalah apa, kemudian dia jalan, kemudian ya juga teman saya yang dulu kerja bareng yang sekarang di Solo juga sekarang sukses. sukses jadi apa? Jualan pakaian. Sempat jadi musafir kayak sampean ini. Pernah. Cuman dia lama. Kalau saya cuman ini barangnya saya mudah-mudahan 1 kali ini aja nanti ada jalan lah. Jalan Kuat sampean. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Padahal sorry aku kan lihat sampean pakai krek, Kang. Apa ndak susah sampean jalan? Enggak. Sampean cacat dari lahir folio ya? Folionya dulu dipijet atau karena Panas Pak. Panas dipijet atau panas disuntik? Suntik. Ah iya. Hampir sama. 4 tahun apa 5 tahun. Kalau saya ketemu teman-teman disabilitas yang folio itu pasti masalahnya sama. Nek ndak panas disuntik ya panas dipijet. Nah terus makan minummu bagaimana? Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi saya rezeki di jalan. Nemu uang di jalan. Kadang ada yang ngasih makan, ada yang ngasih rokok, kadang ada yang ngasih uang 20.000, 15.000 buat dimakan. Ada aja lah rezeki. Ada aja. Makanya saya percaya sama Allah. Aha. Mudah-mudahan jangan sampai diulang lagi. Ini yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir. Kenapa? Nggak enak. Melahkan, nggak enak. Iya. Sering puasa. Itu memang sengaja saya puasa. Zub kasih rokok Zub. Yo nggak usah nih, udah ada dibelikan bapak-bapak parkir tadi pagi. Simpen rokok Rul. Wah. Sudah makan sampean? Alhamdulillah. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika Tuhan berkehendak apapun jadilah ya, kun fayakun. Maka jadilah gitu lah ya. Ini kan sampean jalan. Misal tiba-tiba ada orang baik ngasih motor roda 3 ke kamu, lah terus piye carane? Saya terima kalau memang itu. Nah iya terus carane piye wong sampean di jalanan? Ya tak bawa kalau memang ada, tak bawa barangkali bisa, insya Allah bisa. Rumahmu di mana tuh? Pemalang Selatan, Gunung Sari. RT? Maaf nggak punya dompet Ya, jadi nggak punya dompet. Ini foto anak istrimu. Karena nggak punya HP, kalau lagi kanan tak pandangi. Kalau lagi kangen istri, anak, Terutama anak, kalau istri, nah udah. istri ra kangen. Ngapusin ra kangen lu. Kangen cuman kan nggak terlalu. Bentar. Simpen lagi. Masih. Namanya itu Edi Suwaryo, Pemalang, Pulau Sari. Dusun Karangpoh, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari. Oke. Ini Pemalang yang arah Purwokerto ya? Pertemuan antara Purbalingga dengan Pemalang. Jalannya yang turunan begini, Kang? Iya. Dulunya penjahit, karena memang teman-teman disabilitas tuh banyak jadi penjahit lah. Dulu sampean jahitnya pakai motor atau pakai manual yang gini? Pakai dinamo. Dinamo ya, tinggal mencet titik gini ya. Dulu waktu tahun 96 sampai 9 berapa ya? Sampai 2001. 2000 pakai genjot, tapi karena terlalu capek pakai dinamo. Tapi Istrimu ya difabel, Kang? enggak. Normal? Alhamdulillah. Loh kok ya mau dengan sampean? Nggak tahu. Sampai punya anak 4 loh. Alhamdulillah. Tapi memang Mas Edinya ganteng. Allah Ta'ala memang Sudah mengatur lah ya.
Buat bekal di jalan nanti. Terima kasih. Langsung. Waktu kamu pamit itu istrimu mengizinkan? Izin. Terserah Bapak. Yang terbaik buat Bapak. Istri kerja di rumah. Sementara ngurus anak yang masih kecil. Biasanya dulu ikut kerja ini merawat nanas. Saya kan mayoritas nanas, petani nanas. Oh. Cabut-cabut rumput, mupuk nanas. Dulu saya sampai belik itu mayoritas nanas. Oh ya belik. Berarti sebelum belik. Oh. Kalau dari Pemalang sebelum belik ya? Kalau Jadi dari pinginnya motor metik roda 3. kita bikin roda 3. Mudah-mudahan ada teman-teman yang siap membantu ya. Amin, amin, amin. Tidak ada yang mustahil sih ya. Nek saya sih hari ini belum bisa bantu beli apapun ini ya. Tapi mudah-mudahan ada kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini yang bisa membantu Kang Edi. Siapa tadi? Edi Suwaryo. Edi Suwaryo untuk punya keinginan itu punya motor metik roda 3. Kita bikin jualan keliling. Jualan apa? Entah nanti kalau ada motornya, entah kue, entah apa, yang penting alatnya. Tapi kan daerahmu daerah turunan begini toh? Naik turun toh itu? Bagian tempat saya nggak terlalu, tapi kalau yang lebih atas lagi memang naik turun. Dekat Moga masih datar. Cempaka Wulung Cempaka Wulung itu? itu atas sedikit lagi. Oh naik sedikit lagi ya? Sudah berhari-hari jalan? Gak pernah sakit di jalan? Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberi saya kesehatan selalu. Alhamdulillah. Tak kasih baju ganti mau? Hari ini udah banyak kok. Oh mau? Gak perlu? Bahkan insya Allah besok mau nyuci dulu. Yang udah saya pakai mau cuci. Oh. Tangannya sampai kapalan gini bang dari kecil ya Kang ya? Ya memang udah lama pakai ini. Iya, pakai krek ini dari kecil ya. Kecil. Kalau malam tidurmu di mana? Masjid. Selalu di masjid. Selalu di masjid. Tidak di warung-warung pinggir jalan ya? Enggak. Ikut sholat. Kalau memang kepaksa sampai malam nggak ada masjid, ya udah di mana aja. Tapi yang jelas nyari masjid. Kalau memang di pinggir jalan nggak ada ya masuk kangkang. Kadang musola, kadang masuk. Tuh. Nanti habis subuhan jalan lagi sambil jalan-jalan. Capek istirahat. Tadi habis mandi, sholat zuhur, ganti baju yang kotor lagi, jalan lagi. Ini baju yang bersih ya? Lo yang kotor, kalau yang bersih buat sholat. Oh, yang bersih buat sholat, yang kotor dipakai lagi. Nah, nanti kalau besok nyuci, ganti baju. Jadi saya punya baju baru. Banyak, udah kebanyakan nanti malah repot. Dikasih orang di jalan? Enggak, bawa dari rumah. Bawa dari rumah ya? Enggak, ini ada air minum apa kan berat. Sampai ada bawa dari rumah, keluar bawa uang saku berapa Kang? 200.000. 200.000. Sekarang masih banyak? Alhamdulillah sekitar 20.000 ada. Masih habis ya? Belum habis. Masih tersisa sekitar 20.000 ada. Ada lah orang ngasih di jalan gitu ya? Kadang ada. Tapi rezeki kalau belum nggak ada rezeki ya ada. Tapi alhamdulillah ya selalu ada. Selalu ada ya? Entah itu minuman, entah itu makanan, selalu ada. Pernah puasa di jalan? Pernah. Sering. Gara-garanya apa puasa? Nggak ada duit. Makan. Nggak ada uang sama sekali? Nggak ada orang yang ngasih makan? Ya. Memang udah saya niatin, nggak apa-apa. Tapi kalau pas sampean jalan puasa gitu apa enggak berat? Biasa aja. Karena memang sudah diniati mungkin Allah Ta'ala memang menuntun saya untuk jalan sampai sejauh ini mungkin. Kalau bukan karena dia mungkin saya nggak kuat. Tapi tinggal sebentar lagi lah. Udah deket. Demak, Semarang, Kendal. Mungkin Batang. paling nanti sampai Semarang nanti nebeng truk atau apa. Yang penting tujuan, yang penting udah kena semua. Udah. Yang penting kena, maksudnya. Sakop Gus Dur, Aha. Syekh Jumadil Kubro, Ampel,
Sunan Kudus? Sunan Bonang. Terus Sunan Kudus belum? belum. Enggak. Nanti Sunan Kalijaga. Saya jaga. Insya Allah udah kelar tujuan saya ya udah. Nanti kalau ada Apa tak antar ke makam Sunan Kalijaga? enggak. Naik mobil itu antar Banyak yang mau nganter sampai tujuan memang saya niat jalan kan. Enggak, tadi kan sampean bilang nanti sampai Semarang nempak truk ya gitu. Kalau udah sampai ke tujuan yang terakhir mungkin nanti bisa gitu. ada yang nawarin ikut. Tapi kalau belum ratusan orang Pak, ratusan orang menawarin bahan, ada yang mau mengantarkan sampai tempat tujuan. Heeh. Tapi memang saya niat mendatang. Cuman ini nek, misal Kang, ada orang tiba-tiba ngirim motor roda 3 diantar ke alamatmu, tapi kamu belum sampai rumah piye? Ya nggak apa-apa. Ya, kalau memang udah rezeki saya pasti jadi milik saya. Iya ya. Alamat dia itu Dusun Karangpoh, RT 19 RW 5, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang ya. Oke. Dusun Karangpoh, RT 19 RW 5, Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ya. Karena ya tadi tidak ada yang mustahil. Allah Ta'ala memang nggak ada yang Iya. Bisa jadi setelah ini nanti ada salah satu teman Sinaurip mungkin tiba-tiba sampai Pemalang sana nganterin motor roda 3. Walau alam. Alhamdulillah, kalau berarti memang rezeki saya. Allah itu memberi rezeki dengan cara apapun. Iya, karena kalau mencari dia juga susah masalahnya di jalan itu. Oke lah rutenya kan sebentar lagi makam Kadilangu, Sunan Kalijaga. Habis itu pulang ke Semarang. Semarang. Nah pulang ke Semarang ini pas Pantura mungkin ya bisa ditelusuri nih pas enggak. Kalau misalnya naik truk kan berarti kan lebih cepat pulang. Kadang Rencana sepulang dari Kadilangu naik truk rencana. ya kadang di jalan ada yang nawarin sih Pak. Ikut saya aja, saya mau ke Jakarta, nanti saya antar sampai Pemalang. Tapi kan saya lagi ada tujuan Pak, apa aja katanya gitu. Iya, karena banyak di jalan banyak yang nawarin. Karena iya Pak, iya wajar. Orang itu diciptakan Tuhan untuk jadi orang baik. Melihat Kang Edi itu jalan pakai krek dan kakinya memang cacat yang kanan. Kecil ya. Kecil. Oh, kecil sekali. Ya, aku tuh teman-teman disabilitas banyak, Kang. Jadi aku tahu lah, maka penyebabnya tuh folio itu saat orang panas dipijet ya panas disuntik. Dan orang-orang zaman dulu kan memang tidak begitu melek pengetahuannya Kalau tentang nggak itu. salah kata ibu umur 5 tahun Panas disuntik mantri ya. antri. Berarti setelah penyakitnya sembuh, kakinya malah nggak berfungsi. Iya. Panas hilang, sikilnya malah cuwile. Oke. Kayak bisa digerakkan dulu. Dulu bisa jalan. Iya, sebelum sakit itu bisa jalan. Setelah sakit itu nggak bisa jalan ya. Cuman jarinya aja yang tidak bergerak. Jarinya aja yang gerak ya. Jempolnya toh. Jempolnya. Buat jepit sandal aja nggak bisa. Jepit sendal aja nggak bisa. Nggak bisa, ini tak pakai karet. Teman-teman, terus. Selama jalan ini sendal sudah ganti berapa kali? 2 kali. Dan sampean modif seperti ini terus selalu. Selalu. Ini nggak delep, nggak saya buang. Apa yang buang saya itunya aja. Sandalnya aja yang saya buang. Iya. Dia pakai penahan ini karena ternyata ininya nggak punya power untuk jepit gini ra iso. Tapi teguh betul ya jenengan ya Kang ya. Niat. Niat saya. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan kehendaki. Mudah-mudahan semua hajat dan cita-citanya terkabulkan ya. Amin. Punya kendaraan bisa jualan keliling ya. Amin. Mudah-mudahan lah ya. Karena saya punya tanggung jawab anak istri. Iya, karena punya tanggung jawab anak istri. Saya tidak bisa berjanji apapun, tapi mudah-mudahan nanti akan dilancarkan lah ya. Dompetku tolong ambilin. Karena pikiran saya gini Pak. Hei. Jalan apapun akan saya tempuh, yang penting jangan merugikan orang lain atau Tidak mencuri. mencuri. Itu yang penting. Lama saya berbuat baik di jalan, kali ini insya Allah ya akan mendapatkan yang terbaik. Buat Prinsip teman-teman Sinaurip, sekiranya ketemu Kang Edi
Suwaryo. Suwaryo. Suwaryo, tolong bantu ya di jalan ya. Ya minimal mbok kasih makan, mbok kasih rokok monggo lah, karena beliau butuh itu. Ini saya nggak yakin malam ini dia sampai Kadilangu, nggak tahu jam berapa nanti deh. Karena ini sudah jam berapa ya? Jam 3 ya. Sebetulnya dekat Kadilangu itu naik mobil paling setengah jam sampai. Tapi dengan beliau jalan seperti ini bisa berjam-jam. Paling kalau capek istirahat kan. Jalannya pelan sekali dia. Kalau sudah nyampe sore ini ya mungkin besok. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Satu tuh ke. Karena ke arah barat sana banyak masjid. Nggak dikejar-kejar waktu, Mbak. Nyantai Nggak dikejar waktu. Yang penting sampai tujuan. Kang. Usianya berarti 50-an hampir. 49 berarti. Iya bulan Juni tadi toh? Pak. Ya, Juli. 4 April. 4 April itu udah 49 Kang sampean. Hampir 50. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua doa dan hajatnya Kang Edi terkabulkan lah ya. Amin ya Rabbal Keluarga alamin. yang di rumah juga diberikan kekuatan ketambahan. Amin. Kemudian rezeki terutama untuk anak-anaknya 2 yang bekerja. Karena yang menopang ekonomi keluarga akhirnya kedua anak itu ya. Nah, yang pertama dan yang kedua. Pada saat sampean izin pergi, anak-anak reaksinya piye? Karena Ini istri kan mengizinkan, oke. anak juga mengizinkan, terserah Bapak yang terbaik. Ada buat pesan Bapak. khusus dari anak buat sampean waktu itu? Hati-hati di jalan. Yang tadi kan nuwun sewu Kang. Jaga diri baik-baik, Bang. Idul Fitri ya, 2 bulan lebih saya. Iya, Sawal Apit besar ya. Ya 2 bulan lah. Ini kan besar tanggal piro iki ya? Gemas tuh iki. Tanggal 12 re. Ya 2 bulan. 2 bulan full, lebih sedikit malah. Tapi lumayan juga ya 2 bulan sampean tuh dari Pemalang, Purwokerto, terus sampai Surabaya, pelaku lagi rene meneh. Cepet juga ini. Karena sehari kadang kalau lagi semangat jalan sampai 20 kilo lebih. Seri. Kalau Berarti lagi ini nanti ya. kalau lagi nyantai ya 15-10 kilo lah. Malam ini paling sampai Kadilangu deh. Ngoten niku sampean tahu alamat yang sampean tuh sampean nanya orang atau piye? Tanya, kalau nanti tanya. Kalau udah nyampe di Demak tanya. Ya kemarin waktu di Surabaya juga nanya arah yang mau ke Nampel mana. Tujuannya saya tanya di situ. Selama di jalan pernah mengalami hal yang tidak mengenakan? Alhamdulillah enggak. Cuma orang membantu ya? Ya enggak mengenakannya kadang puasa. Oh puasa ya? Itu yang enggak enak. Iya, ada. Semua orang baik. Bahkan ada yang nawarin tidur di rumah. Tapi Tidur di rumahnya, tapi saya tidak mau. Saya memilih di masjid. Kang, ada sedikit rezeki buat sampean. Makasih banget. Berkah barokah. Hati-hati. Mudah-mudahan panjenengan banyak rezeki, Amin. tambah rezeki, Amin. selamat dunia akhirat. Amin. Dan semoga hajatnya panjenengan dikabulkan oleh Gusti Allah. Amin. Keinginan untuk mendapatkan atau memiliki motor metik roda 3 dikabulkan. Amin. Pasti dikabulkan. Cuma tidak tahu lewat tangan siapa nanti. Semua hajatnya terkabulkan ya. Amin. Mau lanjut perjalanan? Hati-hati ya. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Ini Amin. jalur padat kendaraan karena Pantura. Di pinggir aja, hati-hati. Aku tadi sempat kehilangan jejak sampean. Mandi. Oh sampean mandi nih tadi ya. Salat. Mantap. Oke, itu ya teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman Sinaurep, sekiranya ketemu Kang Edi di jalan, tolong bantu semampunya panjenengan ya. Bantuan apapun itu akan melegakan perjalanan beliau. Begitu, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Pak ya. Ye, hati-hati. Disimpan Kang. Bismillah. Berat ini. Air minum nih. Air minum ya. Baju sudah punya banyak. Kalau sarung mau? Sarung ada 2. Oh sudah. Bahkan baru kita cuci kemarin.
Kalau mau saya ada. Nggak usah. Makasih karena keberatan nanti. Keberatan ya. Ini aja Iya. udah berat. Udah, makasih banget. Pak. Oke, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Nah itu teman-teman lihat cara dia jalan, ya. Karena memang kaki kanannya cacat. Dikuatkanlah Kang Edi ya.